menjadi jalan pertemuan kita di pagi menuju siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini saya perdana datang ke sini. Dan terima kasih sudah mengundang saya, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar. Jadi saya datang ke sini niatnya mau belajar, Ibu Bapak. Jadi saya mau mendisklaimer dulu, mau menggarisbawahi dulu bahwa pertama saya bukan ustadz, yang kedua saya bukan penceramah, yang ketiga saya tidak akan memberikan ceramah, yang keempat saya tidak akan memberikan tausiah, yang kelima saya tidak akan mengajari ibu dan bapak. Tapi poinnya kita adalah belajar sama-sama. Setuju? Setuju? Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada orang berubah karena sering dikasih ceramah itu nggak ada. Karena nggak ada orang berubah karena sering dikasih tausiah itu nggak ada. Karena perubahan itu datang karena diberikan contoh. Jadi kalau sekarang pengajiannya sering tapi tidak melatih untuk jadi perilaku, tidak memberikan contoh, nggak akan ada yang berubah gitu. Makanya tadi saya nanya awal, ini pengajian udah berapa lama? 20 tahun. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat semangat ibu dan bapak. Sebelum kita mulai, kita diberkahi nikmat yang tidak terbatas, tidak terhingga oleh Allah. Hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita bisa belajar. Nikmat itu semua sababiah kita terlahir. Dan kita terlahir sababiah juga ibu bapak kita. Oleh karena itu, sepertinya baik sekali kita awali dengan mendoakan ibu bapak dulu. Kita doakan kedua orang ibu bapak kita, karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin ada di sini. Kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dan keadaan musibah. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan senantiasa juga pagi hari ini kita sama-sama munajat. Senantiasa kita semua dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan petunjuk. Tidak sibuk, sikap hatinya lepas, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, siap sama-sama belajar untuk membuka pikiran dan membuka hati, dan setia menjadi sama-sama murid yang mau bertumbuh. Setuju, Ibu Bapak? Ibu Bapak belajar sama saya dilarang serius ya. Ini mukanya kayak mau pada ujian. Ini ibu bapak udah sarapan belum ya? Oh udah, iya. Oh berarti ini mukanya bukan lapar tapi kekenyangan kayaknya ya. Terlalu banyak sarapan kayaknya. Oke, karena ini perdana saya datang ke sini, jadi mungkin tadi ada yang minta kurikulum vitae, singkat-singkat aja ya, singkat. Karena saya punya prinsip the less you know me the better. Iya. Karena kalau the less you know me, kita tidak melihat siapanya, tapi kita melihat apa yang disampaikannya gitu. Karena jauh lebih penting apa yang disampaikan daripada siapanya. Makanya saya punya prinsip bahwa saya tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, sayanya tuh nggak penting. Karena yang terpenting adalah apa yang dititipkan untuk kita pelajari baik-baik, untuk kita lakukan, dan yang paling jauh lebih penting lagi adalah ada dampak dalam akhlak dan perilaku dalam pembelajaran ini gitu. Jadi kalau pinjam statementnya Imam Ali itu bilang gini, undur mangkola wala tandur makola. Jangan lihat siapanya atau jangan lihat subjeknya, tapi lihat apa yang disampaikan. Karena kalau ngelihat siapanya, nanti ada subjektivitas di situ gitu. Ya, karena maaf ya, kebaikan itu kita bisa dapat dari orang yang kita nggak suka, Bu, Pak. Betul nggak? Ilmu itu bisa kita dapat dari hal yang kita nggak nyaman gitu. Maka saya punya prinsip the less you know me the better.
Nah, cuman kan ya udah, kan ada pepatah bilang tak kenal maka sayang. Nah ini kolonial berarti angkatannya ya. Kalau anak sekarang tuh tak kenal maka kenalan dong gitu ya. Iya. Ya. Jadi saya tahu dulu saya ngomong di circle mana gitu ya. Ya ini kan masih muda-muda lah ya. Ini dilihat-lihat di takar-takar 30-an lah gitu ya. Sisanya. Oh kali 2. Ya. Oke. Ibu dan Bapak, nama saya Abu Marlo. Saya Marlo, M-A-R-L-O. Ya, Marlo itu nama fam saya. Saya memang ada darah dari Belanda. Jadi kakek saya tuh namanya Martin. Ya panjang lah ceritanya ya. Nanti kalau diceritain itu kita nggak akan habis gitu. Nah satu, nggak mulai-mulai. Yang kedua, saya dari lahir sampai S2 saya di Bandung. Setelah S2 saya pindah ke Jakarta. Jadi saya lahir di Bandung, saya besar di Bandung, saya di SMA 5 Bandung, saya di Oh saya SMA ya? Oh iya. Belitung. Ya, mungkin zaman ibu bapak SMA Belitung ya? Ya betul, 35 kan sekarang. Ya 5, 3, 19 tuh nyatu dulu ya kalau nggak salah ya. Ya oke. Saya lahir tahun 1982. Jadi jadi saya sangat meyakini saya paling muda di sini, sangat meyakini itu, ya, ya. Saya satunya di Unpar, saya ngambil, ya, di Unpar ekonomi, Bu. Ya, saya ngambil S1 ekonomi, saya ngambil S2 MBA ITB, jadi saya habis dari Unpar ke ITB, dan udah hampir 14 tahun ini saya melakukan predesertasi. Mudah-mudahan nggak jauh-jauh ya si dokternya beres, mudah-mudahan. Dan saya 10-14 tahun belakangan ini concern di 3 hal, Ibu dan Bapak. Dan ini yang akan jadi pembelajaran kita di hari ini. Ya, jadi Ibu Bapak panggil aja saya Abu. Yang nggak boleh manggil Ustadz, nggak boleh manggil apalah, udah Abu aja ya. Kan saya paling muda di sini. Iya. Ya kalau pakai kesundaannya depannya Kang boleh lah. Ya. Tapi kalau lebih asik lagi kakak sih ya sebenarnya. Nah, saya tuh 3 hal, Ibu dan Bapak. Kita diskusi dulu sebentar. Habis itu nanti kita masuk materi karena saya tidak membiasakan diri untuk ceramah. Kenapa? Ceramah itu dongeng. Dongeng yang nggak ngajak mikir gitu. Makanya orang diceramahin iya, masuk ke pola berpikirnya di bawah 10-20% tuh di bawah. Makanya banyak pengajian ceramah, jadi lupa lagi bulan depannya bahas apa gitu. Kenapa? Karena proses kognitifnya tidak dipakai. Jadi si pembicaranya ngedongeng, cerita, terus audiensnya iya aja, nggak tahu ngerti, nggak tahu nggak, amin aja gitu. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita gitu. Makanya taklim itu kan sebetulnya dari kata ilm. Ilm itu artinya adalah ilmu. Ilmu itu sebetulnya adalah mengolah kognitif gitu. Jadi kalau ibu bapak pulang pengajian enggak bingung, berarti ibu bapak nggak ngaji gitu. Sip ya. Berarti kalau pulang dari pengajian nggak ada pertanyaan, berarti nggak ngaji gitu. Oh iya, kenapa? Karena tidak digunakan sistem kognitifnya. Makanya bagaimana kita mau berubah kalau kognitifnya nggak dipakai gitu. Makanya saya nggak mau ceramah, tapi saya maunya berdialog, berdialektika. Jadi kenapa ibu bapak punten ya, ini juga bagian saya datang ke sini bagian dari riset saya. Jadi ini juga akan masuk ke dalam bagian besar dari apa yang lagi saya riset gitu. Makanya tadi saya bilang saya datang ke sini pengen lebih banyak belajar. Maka karena saya pengen lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Jadi diam gini. Tadi oke, sekarang diam ah. Hah? Iya, karena saya perlu jawaban ibu bapak untuk saya masukkan ke dalam riset ini gitu. Kalau bisa dijawab, kalau nggak ya nggak usah. Ya benar, bagus. Jadi maksud saya pembelajaran kita tidak berdasarkan benar atau salah enggak, tapi argumentatif menurut pemahaman dan argumentatif menurut sudut pandang. Karena dalam hidup ini sebetulnya nanti kita akan ngerti bahwa kebenaran itu bertahap, Bu, Pak. Betul nggak?
Benar kita kemarin akan expired tadi pagi, sekarang benernya yang baru akan expired nanti sore itu bisa. Karena kebenaran itu dinamis gitu. Sip ya. Makanya kalau orang tidak melakukan kebenaran yang dinamis, dia jadi doktrin, dogma, dan gak mau berubah gitu kira-kira. Pokoknya dari dulu taunya gitu aja. Textbook, dari dulu taunya gitu aja. Habis gitu nanti kognitifnya terkekang, ya hidupnya di situ-situ terus. Yang menarik tubuhnya menua, tapi isinya tidak mendewasa gitu. Karena menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Jadi saya lagi ngomong di depan orang tua atau orang dewasa yang mana? Dewa. Jadi saya akan menggunakan bahasa yang artinya kalau bahasa dewasa, bahasa yang ngajak mikir gitu. Ya. Otak mah araya kene, tapi belum tentu dipakai. Ya. Jadi jangan sampai otaknya baru terus, Bu. Pak, ya. Ya kalau kata orang Sunda weteh gitu. Si otaknya tuh masih baru gitu ya. Kenapa jarang dipakai sih gitu. Oke, saya cukup ya. Nah, 3 bidang kajian yang saya tekuni dan yang saya research dalam 14 tahun ini. Nomor 1 religion, agama. Itu nomor 1. Yang kedua, spiritualitas. Ya, spiritualitas. Yang ketiga itu consciousness atau yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Nah, jadi kesadaran. Nah, jadi 14 tahun ini saya berkutat, saya belajar banyak hal, saya belajar kemana-mana dalam konteks si 3 poin ini. Nah, saya biasa dalam belajar bareng itu pakai modul, Bu, Pak. Sehingga modulasi itu membuat kita tahu ini step 1, step 2, step 3, nanti terukur. Nah, kalau terukur nanti tahu parameter indikatornya di mana, proses pembelajarannya udah sampai mana, nanti si satu kajian ini punya nilai lah dalam tanda petik gitu. Nah, maka kenapa kemarin pas kita mau bahas apa ya? Jadi punten saya tahu ibu bapak ilmunya udah tinggi banget, pengalaman ngajinya udah 20 tahun, tapi hari ini saya mau bawa ke basic. Boleh? Kita hari ini mau belajar anak TK, boleh nggak? Asik. Ya, kita belajar ke basic karena jangan-jangan udah sering main di langit lupa membumi gitu. Ya, mainnya di sini mulu tapi lupa membumikan. Nah, makanya mohon izin, saya nggak akan masuk ke level yang tinggi-tinggi dulu, tapi kita masuk ke level dari basic dulu, boleh ya Ibu Bapak ya? Sip, kalau begitu. Sudah siap? Oke? Sekali lagi Ibu Bapak nggak boleh serius, tapi sungguh. Ya, karena kita bakal banyak berdialektika. Oke. Saya izin sambil coret-coret boleh ya? Karena coret-coret ini membantu untuk memvisualkan gitu. Baik. Saya mau mulai dulu dari Ibu Bapak udah dapat judulnya ya? Udah dapat judulnya ya? Oke, dan sebetulnya modulasi ini udah saya bukuin. Kalau Ibu Bapak berminat nanti saya bisa kasih gratis, tapi PPT-nya dibaca di handphone. Ya, nanti PDF gitu. Nah, nanti Ibu Bapak bisa baca. Tapi rata-rata yang minta nggak dibaca juga sih, rata-rata ya. Ya, karena kalau udah punya koleksinya ngerasa tenang tapi nggak dibaca gitu ya. Bukan solusi, fakta, Bu. Oke, saya mau mulai dulu begini. Hari ini kita akan bicara 2 poin besar dan saya rasa ini yang menjadi basic fundamental. Fundamental itu pondasi supaya nanti kita mengerti gitu. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks, let's say, saya mengawali karir research saya itu dari sebuah jurnal penelitian di mana 2 profesor dari Washington University yang saya pinjam researchnya itu meneliti tentang negara paling Islami sedunia. Negara paling apa? Islami. Oke. Di situ ada 208 negara dan yang menarik dari 208 negara, atau sebelum saya cerita yang menariknya aja. Menurut Ibu Bapak kalau ada kata-kata negara paling Islami, kira-kira di dunia ini yang paling Islami yang di negara mana? Arab. Betul ya? Nah, saya juga dulu mikirnya gitu. Aduh, enak banget jadi orang Arab. Kenapa? Karena Quran pakai bahasa Arab, karena surga itu adalah bahasanya Arab. Jadi kalau udah Arab pasti masuk surga. Dulu saya gitu mikirnya. Jadi kalau udah Arab, wah surga banget gitu. Kan pasti pernah dengar ya, bahasa di alam kubur itu pakai bahasa surga. Atau karunya orang Bogornya. Terus orang Bogor yang nggak ngerti bahasa Arab gimana gitu.
Itu dulu waktu zaman-zaman saya belum mikir gitu. Maka saya terdidik dengan dogma doktrin, pokoknya katanya yang membuat saya terkekang. Karena ternyata tidak sesuai dengan yang namanya realitas. Oke ya. Sehingga nanti kita akan menyadari bahwa suka tidak suka, mau nggak mau, kita semua korban keyakinan. Kita semua terlahir dalam sebuah keyakinan, diinstal keyakinan yang pada saat kita kecil, lahir, critical thinkingnya belum muncul gitu. Ya, akhirnya dengan korban keyakinan yang tidak pernah mempertanyakan keyakinannya, kita menggunakan program yang sama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 40 tahun nggak berubah, sampai 50-60 itu biasanya susah untuk berubah gitu. Makanya kecenderungan orang yang tidak menggunakan akalnya, dia akan mengikuti keyakinan lamanya meskipun tidak sesuai dengan realitas gitu. Dan keyakinan lama itu sangat memengaruhi satu, pola hidup, yang kedua kesehatan. Jadi kalau kita meyakini sesuatu yang tidak tepat, keyakinan itu yang akan membuat dampak realitas hidup kita gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, Ibu Bapak, mohon maaf ya. Keyakinan itu sama dengan kenyataan nggak kira-kira? Belum tentu. Kalau saya dari kecil diyakinkan ibu saya, Abu kamu yakin aja nanam melon, nanti keluarnya durian kok, yakin aja. Saya bisa yakin nggak? Masih kecil, belum ada ini, yakin nggak? Maka tiap hari saya nanam melon, tiap hari doa, ya Allah tumbuhkan durian. Nanam melon, ya Allah tumbuhkan durian. Udah 10 tahun durian nggak ada gitu. Berarti ada keyakinan yang perlu diupdate nggak di situ? Nah itu. Ibu Bapak mohon maaf ya. Di surah 17 ayat 70 Quran, manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah. Bahkan mulia dan sempurna. Bahkan apa? Mulia dan sempurna. Jadi kalau saya tanya sama Ibu Bapak, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Sip, sekarang saya tanya. Matahari juga makhluk Allah bukan? Ya. Lebih mulia mana matahari sama manusia? Hah? Lebih mulia mana? Oke, sekarang kalau gitu saya mau nanya. Matahari pernah nggak males satu hari nggak mau terbit, pernah nggak? Misalnya besok cuti, ya Allah, besok rada males nih, cuti sehari, bisa nggak begitu matahari? Nggak. Kapan matahari tidak mengikuti keinginan Allah, ada nggak? Lo gerhana bukan berarti nggak ada. Betul nggak? Kapan sistem semesta komplain? Kapan semuanya komplain? Semuanya nurut nggak sama Allah? Nurut. Sekarang saya mau nanya. Ini kita main pakai analogi bodoh-bodohan aja dulu ya, sedikit ya. Kan kita mau ngomong anak TK dulu nih. Kalau matahari disuruh terbit jam 5, terbit jam 5 nggak? Kalau disuruh terbenam jam 6, nurut nggak? Bisa nggak? Matahari terbit jam 5 ya. Ya Allah, 15 menit lagi deh gitu. Bisa nggak gitu kira-kira? Betul? Jadi nggak pernah matahari tidak berkesesuaian dengan sistemnya Allah tuh nggak pernah. Sampai sini oke? Berarti kalau gitu, kalau kita bicara dalam kehidupan, ketika Allah mau mengatur segala sesuatu, pasti dia menggunakan yang namanya sistem. Termasuk kita nggak? Oke, pertanyaan saya. Ada nggak orang yang disuruh ngerjainnya sekarang, nanti? Ada nggak? Ada nggak orang yang disuruh mengerjakannya A, ngerjain B? Ada nggak? Berarti yang mulia dan nurut terus orang apa matahari? Jadi yang lebih mulia yang mana? Ayo. Ya, betul nggak? Tapi kenapa Allah nyebut bahwa manusia yang paling mulia dan kenapa Bu, Pak? Padahal kerjaannya jangan-jangan nggak ngikutin keinginan Allah. Kenapa? Sekarang saya tanya. Sip ya. Anyway, Ibu Bapak, kita penting berdialektika karena dengan dialektika kita mempertanyakan ke dalam diri gitu. Karena di surat 17-14 Quran ada kata-kata gini. Ikro kita baka. Bacalah kitabmu. Berarti Ibu Bapak lagi pengajian gini sebetulnya lagi membaca keluar atau ke dalam? Nah itu penting. Oke? Jadi maksud saya gini, maaf ya, ini saya ngomongin berdasarkan fakta dan riset apa yang saya pernah riset gitu.
Pengajian itu rata-rata kalau lagi ngebahas sesuatu lupa sama dirinya. Misal, begitu nanti bahas, jangan jadi orang pelit yang kepikiran, dia banget gitu. Ya, jangan menggunjing, aku jadi inget temen aku tuh ya, gunjing tiap hari. Jadi keluar terus gitu Bu, Pak. Padahal ibu bapak lagi dengerin saya ngomong, sebetulnya ibu bapak lagi melakukan perjalanan keluar atau ke dalam? Gitu, sip ya? Oke? Sekarang saya tanya, kalau matahari tunduk patuh sama Allah, hebat nggak? Nah, kalau saya nanya langsung dijawab, itu biasanya asal bunyi ibu bapak ya. Biasanya asal bunyi. Nah, nggak masuk dulu ke sini nih. Nah, saya mau bagi dulu nih. Satu, tipikal manusia nomor 1 itu asbun Bu, Pak. Refleks. Sekarang saya tanya, kalau refleks itu pakai kesadaran nggak? Kalau refleks mikir nggak? Berarti kalau orang tiap hari banyak refleksnya, berarti dia jarang. Nah gitu. Benar nggak ini? Padahal Quran itu selalu mengencourage kita, selalu mendorong kita tatafakkarun. Ibu bapak coba direnungin ya, lebih banyak mana ibu bapak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Seenggaknya ibu bapak jujur udah bagus ya. ini level 1 nih. Ya. Jadi level 1 itu bunyi. Nah, saya mau lanjut dulu nih. Sekarang kalau matahari tunduk patuh sama Allah, hebat nggak? Apa hebatnya? Sekarang ibu bapak kalau punya mesin pel robot dipencet, dia ngikutin sesuai keinginan kita, hebat nggak sih mesin itu? Enggak dong. Jadi mau semua di luar manusia ngikutin sistemnya Allah, bukan hebat. Kenapa? Karena tidak diberikan pilihan selain nurut gitu. Betul nggak? Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, kalau kita disebut makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, letak kehebatan, kemuliaan, kesempurnaannya ada di mana? Di dalam memilih. Dan fungsi memilih datang dari mana? Itulah yang disebut akal. Apa Bu, Pak? Berarti fungsi akal untuk apa? Membeda. Makanya di Quran disebut furqon. Oke sampai sini? Clear ya? Berarti kalau orang nggak menggunakan akal bisa membedakan nggak? Enggak. Akhirnya akal kognitifnya nggak dipakai, dia ngikutin sesuatu program yang diulang-ulang, dia ngikutin yang namanya kebiasaan. Iya, makanya jawabannya kenapa gini? Udah dari dulu juga gitu. Banter-banter jawabannya udah pokoknya dari dulu titik. Betul nggak? Dan kita terpapar itu dari lahir nggak kira-kira? Maka dengan konteks akal yang tidak berkembang, kita akan meneruskan keyakinan lampau terus menerus gitu. Padahal keyakinannya belum tentu sesuai dengan realitas. Sampai sini oke? Oke? Paham ya? Nah, dulu saya punya keyakinan, orang Arab itu pasti masuk surga. Pasti paling Islami gitu. Pasti. Kenapa? Paling dekat sama Ka'bah, paling tahu bahasa Arab. Ternyata mau pinter bahasa Arab belum tentu ngerti Quran, belum tentu. Dalam penelitian yang saya cerita tadi, ibu bapak mohon maaf ya, dari 208 negara, Arab itu ranking Islaminya sekitar ranking 91. Berapa? 91. Kira-kira kalau nggak masuk 50 besar gimana? Ibu bapak tahu nggak negara yang orang Islamnya paling banyak, tahu nggak? Ya. Kira-kira kalau orang di dalamnya orang Islamnya banyak, harusnya paling nomor 1 Islami nggak? Tapi menariknya Indonesia aja rankingnya 140. Berapa? 140. Bagus nggak kira-kira?
Tapi meskipun kita perlu berbangga hati di tahun 2020, gini, sebelum berbangga hati, nomor 1 di tahun 2010 yang menjadi negara paling Islami adalah New Zealand, di mana orang Islamnya nggak banyak di situ. Sip ya? Karena yang diteliti bukan orang Islamnya, bukan negara Islamnya, tetapi negara yang Islami. Yang apa? Islami. Sekarang nomor 1 Denmark, kita Indonesia ranking 62. Nggak masuk 50 besar juga sih, tapi ya alhamdulillah. Mungkin peran serta ibu-ibu di sini yang rajin ngaji, jadi kita Islaminya naik. Gitu. Sip ya? Oke. Nah, ini kita ngomongin fakta nih. Yang bahaya kalau orang mengikat kepada keyakinannya, disandarkan dengan realitas yang terjadi, biasanya realitasnya yang disalahin. Gak mau menerima realitas. Betul nggak? Berarti kalau kita dalam konteks kehidupan ini yang tidak bisa lepas dari realitas, karena sistem Allah ujung-ujungnya adalah penerimaan kenyataan hidup. Ibu bapak mau doa segimanapun, yang akan terkabul keinginan ibu bapak atau keinginan Allah? Berarti kalau keinginan Allah, kenyataannya nggak kira-kira? Iya dong. Berapa persen orang yang kecewa atas kenyataan hidupnya, yang doanya nggak dikabulkan dan terus Allah tidak mendengar doaku, gitu nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau kita berdoa menginginkan keinginan aku yang terjadi, hamba bukan itu? Kalau keinginan kita pengen banget kejadian, pokoknya harus jadi, kalau enggak ngambek, kalau enggak kecewa, itu menghambakan nggak kira-kira? Ya enggak lah, berarti minimal dia nggak ngerti iftitah gitu. Contoh, ibu bapak kalau sholat iftitah nggak? Ya dong, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil. Apa artinya? Inna sholati, sholat dulu dong. Wa nusuki, ibadah, hidupku matiku terserah. Jadi terserah Allah nggak? Lagi sholat terserah Allah, abis sholat ya Allah. Sebaiknya ya Allah, ngatur Tuhan. Abis gitu keinginan yang gak kejadian, kecewa, ngomongnya Allah menguji aku. Betul nggak? Betul nggak? Berarti ketika ucapan dan sikap hariannya tidak sesuai dengan realitas, yang diomongin cuman asbun nggak kira-kira? Nah iya. Yang penting iftitah dibaca, yang penting Al-Fatihah dibaca, yang penting melakukan, yang penting. Tetapi tidak melibatkan si kognitif ini, akhirnya apa? Kita nggak ngerti why, kenapa melakukan itu gitu. Betul nggak Bu Pak? Dan jarang loh, waktu dulu kita nanya, kamu sholat ya? Kenapa sih? Nggak ada, diikutin aja. Diikutin aja. Meskipun mungkin di level-level anak TK SD nggak apa-apa lah. Tapi masa sih udah SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, pemikirannya tuh keyakinannya doktrin banget gitu. Pokoknya, katanya gitu. Sip ya? Sehingga kita terpenjara oleh keyakinan lama, dengan keyakinan itu yang paling dirugikan siapa? Diri sendiri. Tidak berkembang, tidak maju, stuck gitu. Kenapa? Karena dikurung oleh yang namanya keyakinan. Makanya Islam itu mundur Bu, Pak. Zaman-zaman keemasan ketika open mind banget. Yang dulu dia berpikir dalam konteks sains, dia berpikir dalam konteks akal. Sekarang urusannya apa coba? Fikih mulu. Boleh, nggak boleh? Halal, haram. Penting, penting. Tapi kalau mindsetnya hanya di lingkungan itu, gimana kita mau menyesuaikan dengan kemajuan zaman? Betul nggak Bu, Pak? Ya. Oke sampai sini? Aduh, diam-diam gini Ibu Bapak. Oke nggak ini? Oh ya bagus. Ya, sip. Nah, sip. Ya. Dari merenungnya tuh udah ada perbedaan ya. Nah. Tapi antara perbedaan gini mikir antara ngerti dan bingung emang beda tipis sih ya. Oh ya, sip. Minimal kalau udah menyadari, aduh nggak asbun. Nah itu berarti, ya Bu. Ketika kita mempertanyakan keyakinan kita. Iya. Sering fakta dan ajaran agama itu justru beda banget. Betul. Sangat beda. Betul. Nah, tapi akibatnya kadang-kadang kita menjadi mempadu-padankan antara keyakinan-keyakinan lain, seperti kita mempadu-padankan aksesoris pada badan gitu loh. Iya. Oh, yang di Buddha ini bagus nih, gue pakai ini. Iya. Islam bagus nih, gue pakai ini. Ini bagus nih. Iya. Itu gimana? Ya, nanti Ibu akan ngerti tahun depan ngomongin ini ya. Tenang.
Pertanyaan ibu jauh banget ke sana. Dah, saya jawab sekarang ibu nggak akan ngerti juga sih. Nanti ya kita ke situ. Pelan-pelan. Ibu bentar ya, ibu bapak, nih saya jaim dulu nggak apa-apa ya? Masa gitu langsung ngomong high voltage? Tenang, santai. Kita jaim dulu. Gimana bu? Begini Ustadz, Ya. Tadi Ustadz katakan bahwa Abu aja gitu bu. ya kalau ada orang kecewa, Ya. kemudian mengatakan bahwa oh ini ujian, Iya. ya, itu kan juga untuk menghibur diri sendiri supaya tidak terlalu kecewa dan tidak stres. Betul. Ya, anggaplah bahwa Allah hari ini menguji, lusa akan memberi, begitu. Bagus bu. Nah, Bagus. iya. Tapi menghibur diri belum tentu menyelesaikan dan menyembuhkan diri itu belum tentu. Ya tidak. Betul. Tapi itu faktor. Sementara kita kan tidak terus menghujat diri sendiri lah. Betul. Tuhan, maksud Tuhan. Betul. Diri sendiri itu. Betul. Jadi kita berpikir bahwa ini belum waktunya. Mudah-mudahan besok Allah mendengarkan doa saya. Kemudian lain kali Allah memberi, begitu. Betul. Jadi kalau kita tidak begitu, wah stres hidupnya. Betul bu. Iya. Nah sekarang saya tanya, yang ngasih ujian siapa? Allah. Nah mulai nih, tadi udah bagus nggak Asbun, sekarang Asbun lagi. Ini ibu bapak tuh suka aneh-aneh aja sih. Hidup ini memang antara suka dan duka, Betul. senang dan tidak senang. Kemudian ada susah dan bahagia. Nah tadi kan tidak seperti jalan tol aja rusak kok. Nah itu tidak seperti jalan muslim. Betul bu, betul. Kita lagi di bawah, Iya. kita lagi ada selokan, misalnya itu untuk mengajari diri kita sendiri, Iya. untuk menerima apa yang telah diberikan Allah. Kita harus sabar. Betul. Gitu kan? Tuh. Ibu bakal ngerti ini nanti di akhir-akhir ini, belum nyampe ke situ bu. Tenang. Ya tenang. Ya. Sip ya, menarik nggak? Segala sesuatu apa gimana, wush, gitu. Karena kenapa keyakinan lamanya agak keganggu gitu? Kayaknya nggak gitu deh, gitu. Ya. Tapi paham maksud saya ya? Karena kita latihan dulu supaya si keyakinan lamanya coba didiemin dulu gitu. Supaya ibu bapak punya perluasan pemikiran yang baru, kesadaran yang baru. Itu nggak salah, dan saya tidak mempersalahkan untuk tentang konteks itu, enggak. Tetapi nanti kita akan mengerti mekanismenya seperti apa gitu. Oke? Sip ya? Oke. Ibu bapak pokoknya saya nanya dengerin dulu, nanti tanya jawab di terakhir. Mantap bu, sip. Ada hal yang perlu di checklist, tulis dulu ending. Karena gini, nanti tiba-tiba nggak gitu. Itu saya belum ceritain nanti di sini gitu. Gitu ya. Jadi sekitar 30-40 menit kita ngomongin ini dulu, baru nanti kita dialog gitu ya. Oke. Deal? Oke? Oke. Saya ulang dulu. Berarti why itu perlu nggak? Perlu. Kalau nggak ada why, ini nggak nyala gitu. Stres. Pertanyaan saya, dalam keseharian why banyak dipakai nggak? Enggak. Jarang. Kenapa? Kita memiliki dua komponen kebiasaan. Nomor satu namanya habits. Yang kedua namanya sadar. 95% yang kita lakukan harian itu nggak mikir lagi. Kebiasaan. Maka tingkat kesadarannya kenapa jarang hidup 5%, karena kenapa? Semua yang dilakukan hanya dilakukan dalam program yang sudah diyakini bertahun-tahun, di-play, dilakukan lagi. Maka ibu bapak, maaf ya saya straight to the point aja, ibu bapak ngaji rajin tapi nggak ngerubah kebiasaan, ibu bapak nggak akan berubah hidupnya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kebiasaan mulainya datang dari mana? Ya dari kecil bener sih. Dari bagaimana menggunakan akal. Makanya Quran tatafakkarun takilun. Update dong gitu. Karena begitu zamannya maju tapi belief sistemnya mundur, stres bener kata ibu.
Karena kita masih nyalahin. Lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri, kata kuncinya adalah konsekuensi. Titik, udah. Saya yang nanam, saya yang Jadi kalau nanam terus nuai hasilnya buruk, dia ya nggak bisa. Semua yang datang ke kita adalah sesuatu yang kita undang, gitu. Nah, makanya nanti itu akan masuk kepada sistem. Sampai sini oke? Sip ya? Aduh, sipnya diam-diam gini. Oke nggak ini? Oke, dikunyah ya pelan-pelan ya. Ini kita belajar TK loh ibu bapak. Ini pelan-pelan nih ya. Belajar basic dulu gitu. Nah, sekarang saya mau balik ke research nih. Ya, saya rasa ini perlu kita tahu nih. Punten mohon maaf nih ya. Kenapa di Indonesia orang Islamnya banyak tapi nggak masuk nomor 1 negara paling Islami? Kenapa kira-kira? Yang iman, takwa dan konsekuen sedikit. Kenapa bisa sedikit? Itu tadi kebiasaan. Nah, berarti ada faktor besar yang jangan-jangan kita nggak ngerti-ngerti amat Islam itu apa gitu. Betul nggak? Karena mohon maaf, kebanyakan kita lahir udah langsung agamanya Islam. Nah, betul nggak? Berarti kita ngambil premis dulu nih. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Belum tentu. Betul? Jadi ibu bapak Islam nggak nih? Apa buktinya? Lah, punten ya. Punten ya. Ada orang pakai kerudung, pakai apa datang ke sini ikut ngaji. Membuktikan keislamannya nggak? Belum tentu. Benar nggak? Ada yang bilang, saya mah sholat aja. Datang ke musola gini-ginian. Bukan Islam, bisa nggak? Bisa. Apalagi syahadat. Asyhadu, betul? Beo, nih burung beo. Diajarin asyhadu alla. Bisa nggak? Bisa. Islam nggak dia? Nggak tahu ya. Betul nggak? Berarti setidaknya kita tahu dulu 2 variabel pentingnya. 1, ada Islam sebagai identitas. Dan ada Islam sebagai nilai atau sistem gitu. Atau yang disebut value. Maka kalau sekarang identitasnya Islam, kelihatannya Islami banget gitu, kelihatannya lux banget, apa gimana dan lain-lain. Tapi nggak punya value Islami. Ya dia hanya menampilkan identitasnya, tapi tidak memiliki nilai. Oke nggak sampai sini? Maka biasanya sih identitas ini kaitannya sama ritual. Tapi esensi ritual namanya spiritual. Maka ibu bapak maaf loh ya, orang yang religius tampakannya Islam banget belum tentu punya moral bagus loh. Nah itu 1. Sampai sini oke dulu. Berarti kalau sekarang kita pakai identitas yang kelihatan Islam banget, udah aman belum? Belum. Ini udah begitu lahir Islam, KTP Islam, alhamdulillah pasti surga aja gitu. Ingat loh ya, masuk surga di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Emang mati KTP di bawah nggak? Enggak. Terus malaikat mau tahu dari mana Islam atau enggak? Betul nggak? Berarti poinnya tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada nilai. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak mohon maaf ya, sampai level ini aja kalau orang nggak mau mikir, susah nerima gini-gini nih. Nggak bisa. Udah, kenapa? Dia terbelenggu oleh ini. Pokoknya kalau aku udah KTP-nya Islam, aman aja. Ya udah aja sih. Gitu. Makanya ibu bapak maaf ya. Satu hal yang penting untuk kita punya kesabaran yang kuat dalam hidup. 1, sabarlah bahwa kita nggak bisa memaksa orang bodoh untuk pintar tuh nggak bisa. Karena bodoh atau pintar itu pilihan. Jadi ibu bapak nggak usah pusing sama orang bodoh, kenapa? Nggak bisa diapa-apain udah lah gitu. Ya, nanti akhirnya dia bertumbuh sendiri kok gitu kira-kira. Nah,
Ya diajarin, kan kita tugasnya cuma bisa menginspirasi, betul nggak? Nggak bisa Yang jadi masalah, kita pengen merubah gitu. Gimana caranya dirubah? Nggak bisa. Gitu. Sampai sini oke? Sip? Oke? Nah, lanjut. Dapat ya premisnya ya? Ibu ngomong-ngomong ini masih pemanasan, belum mulai ya? Pemanasan dulu. Warming up dulu sedikit. Dah. Saya mau ngomong fakta lagi nih. Fakta. Maka di sini biasanya kaitannya sama agama. Di sini kaitannya sama apa? Spiritualitas. Maka orang beragama belum tentu memiliki kesadaran spiritualitas, belum tentu. Maka agama itu A itu tidak, agama itu kacau. Tidak kacau berarti in order, selaras. Berarti kalau selaras, berkesesuaian nggak? Iya dong. Kalau selaras, harmoni nggak? Yang lucu orang beragama jadi bikin ribut mulu gitu. Berarti nggak harmoni dong. Makanya kalau dalam perspektif Jawa, leluhur kita, agama itu disebut ageman. Pakaian. Dan pakaian itu hanya tertampak dalam konteks yang namanya kemasan. Karena kalau kita mau ngelihat value, tidak terlihat dari kemasanmu tapi isinya. Contoh. Ibu-ibu nih khususnya suka beli gula ya? Ibu-ibu beli gula, yang ibu-ibu cari gulanya atau manisnya? Ya kalau kita ngomong esensi, kalau beli gula, yang dicari esensinya itu gara-gara gulanya putih atau gara-gara gulanya manis? Nah, jadi yang membuat gula itu berharga gara-gara putihnya, gara-gara manisnya. Sip. Berarti Islam itu gula atau manis ya? Manis. Nah, mulai nih. Ibu-ibu tuh semangatnya bagus tapi asbun gitu ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ada gula, ada manis. Ya. Ya oke? Yang menjadi value gulanya atau manisnya? Berarti Islam itu di gula atau di manis? Islam itu Islami itu gitu. Aduh, mundur deh dikit. Iya. Islam dan Islami beda atau sama? Apa bedanya? Awas nggak boleh kalau Islami ada i-nya, nggak boleh. Ya. Suka jawaban aneh-aneh. Iya, Islami itu adalah value. Dan yang diteliti bukan seberapa banyak orang pakai kerudung, sholat, bukan. Value-nya si Islam yang menjadi Islami diterapkan atau tidak gitu. Nah, jadi perilaku atau tidak? Oke? Ini paham nggak? Sip ya. Kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Saya tuh nggak seneng gini Bu, Pak. Kalau saya cuma mau beresin modul, udah saya terangin gini. Oke, udah ya, Assalamualaikum, udah aja. Tapi mending pelan, tapi dapat. Pulang dari sini pengetahuan ada, tapi cuma nggak dikumpulin terus gitu. Tapi dikerjain. Pengajian tuh banyak obesitas pengetahuan gitu Bu, Pak. Pengetahuannya mah banyak gitu, tapi kelakuannya nggak rubah-rubah gitu kira-kira. Sip ya. Kita semoga nggak yang jadi itulah gitu. Nah sekarang saya tanya, perubahan datang dari pengertian nggak? Ya iyalah. Gimana mau berubah kalau nggak ngerti? Gitu. Jadi saya mau make sure terus ngerti nggak gitu. Sip. Oke? Nah, udah ya. Jadi kita punya 4 variabel nih. 5 sih. Aduh hari ini kita banyak variabel dulu, tapi yang penting kita ngerti dulu arahnya mau kemana gitu ya. Anggap aja ini mah icip-icip dulu. Taste dulu gitu. Karena ini nanti bahasannya bakal panjang kali lebar kali tinggi. Dah. Itu isi kali lebar kali tinggi. Oke ya. Dah. Berarti kalau ngomongin identitas, otomatis nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak jadi Islam otomatis lahir diidentitaskan Islam nggak? Iya otomatis dong.
Kan gak milih ya sok. Saya tuh, aduh gimana ceritanya ya. Ya saya cuma nanya ke ibu saya, mah aku tuh kan dulu gak milih agama, aku dikasih Islam sama mama gitu. Dan termasuk kita gak? Iya. Berarti kita adalah Islam keturunan. Jadi kalau keturunan di atasnya nggak paham, diturunin juga ke kitanya jadi nggak paham. Iya Bu, Pak. Makanya di Quran, di 5 ayat 104, di 31 ayat 27 dikatakan, emang kamu mau ngikutin nenek moyang kamu aja nggak ngerti apa-apa. Betul nggak? Makanya di zaman sekarang, Ibu Bapak, sorry itu saya lah ya, Ibu ini kayaknya udah punya cucu kali ya. Ya, oh cicit, wah buset dah, ya oke. Cicit ya, ya oke. Ini jauh banget ya berarti ya. Ya, pantas ini saya salah topik kayaknya ya. Ya oke. Ibu Bapak mohon maaf ya. Zaman berubah sekarang. Oke? Jadi kalau ibu bapak masih menggunakan metode lama untuk ngajarin anak cucu cicitnya, ibu bapak pasti banyak penolakan dari orang-orang terdekat itu. Udah nggak bisa. Nanti saya mau cerita gitu. Kenapa? Karena yang namanya konteks perubahan itu selalu terjadi. Pernah dengar kun fayakun nggak? Artinya itu terjadi dan terjadi terus. Continuous. Maka ibu bapak kalau kita nggak punya skill adaptif dalam hidup, menderita aja udah. Kalau nggak bisa adaptasi, selesai. Termasuk adaptasi belief nggak? Termasuk adaptasi knowledge nggak? Termasuk adaptasi pemikiran nggak? Once nggak beradaptasi, punah aja udah. Sip ya? Makanya nanti Islam mengajarkan kita untuk rahmatan lil. Wah, skop kita tuh luas, Bu, Pak. Kita tuh nggak main di wilayah RT RW, enggak. Nggak main di wilayah kota, enggak. Tapi semesta gitu. Sip ya? Jadi kalau semesta, jadilah orang yang luas gitu. Masa ngomong rahmatin alamin, ada ibu-ibu ketabrak di jalan, ditanya dulu mau nolong, ibu agamanya apa? Masa gitu? Pusing nggak? Pusing. Habis gitu, kan ada loh ibu bapak mindset bahwa tolonglah hanya yang seagama misalnya. Seiman gitu misalnya. Kan aneh dong. Padahal kita disuruh rahmatan lil. Habis gitu teriak juga, ibu Islam, oh seagama. Ditanya, ibu NU Muhammadiyah, lebih pusing lagi. Beda aliran. Ya, keburu mati atuh. Betul nggak? Iya. NU oh sama gitu. Ibu NU-nya Gus Dur, NU-nya Muhammad. Ah, udah panjang. Ya, udah. Itu udah langsung dikubur aja. Oke, sampai sini paham ya? Clear ya? Clear. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berarti kalau kita ngomongin otomatisasi identity, kita terlahir otomatis sebagai orang yang agamanya Islam, tapi belum tentu memenuhi nilai-nilai Islam. Jadi jangan terkecoh nih sama yang tampilan-tampilannya gimana banget tuh, jangan. Nah, salah satu penelitian saya, kenapa Indonesia nggak masuk 5 besar, 10 besar? Kenapa? Karena pola yang diberikan adalah otomatisasinya dengan sistem yang namanya dogma dan doktrin. Gak dibawa ke arah nahwai gitu loh. Ini kita baru Kartinian lah ya, meskipun belum jauh. Ibu khususnya ibu tahu message Kartini nggak? Kenapa Kartini itu begitu stand up terhadap habislah gelap terbitlah terang? Tahu message itu nggak? Karena pada saat itu Kartini pengen ngerti isi, Qurannya pengen tahu, tapi udah nggak usah deh, kamu hatam aja, isinya nggak perlu tahu gitu loh. Maka hari ini orang hatam tuh bangga gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Sekarang saya tanya, punten ya. Ini kan udah mulai kebuka-kebuka nih ya. Nih saya naik sedikit nih. Maaf. Kalau sesuatu dibunyikan, itu bisa dilakukan langsung nggak? Tanpa kita ngerti apa yang dibunyikan? Nggak mungkin lah. Gimana saya mau melakukan apa yang dibunyikan kalau membunyikan sesuatu saya tidak mengerti? Nah sedihnya, dari apa yang saya teliti, masyarakat Islam kita tuh 90% tuh asbun gitu loh, Bu, Pak. Cuman bunyi doang. Dibunyiin. Bunyi bagus.
Tapi ingat, di surat 45 ayat 20 itu ada kata-kata hadza basoirulin nasi wahuda warahmatul liqaumi yuqinun. Quran ini pedoman, ngomong-ngomong ibu bapak, Quran pedoman untuk Islam atau untuk manusia? Nah gitu sih, mantap. Berarti kalau untuk manusia Quran ini universal nggak? Jadi agak aneh kalau belajar Quran sifatnya tidak universal tuh aneh. Betul nggak? Berarti pertanyaan saya di situ konteksnya yuqinun, kamu ya. Sekarang saya tanya, mau yakin gimana kalau tidak mengerti? Nah gitu. Oke sampai sini. Nah contoh-contoh ya, punten mohon maaf nih. Nih ya, kalau kita masih masuk dalam konteks yang namanya keyakinan atau nggak update nih. Contoh, ada kata-kata fadilah, pernah dengar nggak? Fadilah membaca Yasin begini, Fadilah membaca Al-Kahfi begini, Fadilah ini begitu, dilakukan aja. Pengen anaknya cantik, baca? Wah, itu gitu-gitu mah apal ya, Maryam. Pengen anaknya cakep, baca? Wah, jadi ibu bapak baca Maryam Yusuf karena keinginan anaknya ganteng dan cakep, betul nggak? Iya, ikhlas nggak kira-kira? Ya udah mau lah. Transaksi. Betul nggak? Pengen kaya baca wakia. Padahal wakia artinya kiamat apa urusannya? Bener nggak ini? Iya. Jadi selama ini disuruh bunyi nggak ngerti, yakin. Berarti menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang sangat konteksnya auto, tapi nggak ngerti isinya apa gitu. Nah ini terjadi gitu loh Bu, Pak. Dan secara konsensus jadi mayoritas. Selesai udah. Pokoknya yang begini itu oke banget. Makanya ya udah. Sok di bulan Ramadan kemarin. Urusannya tuh pokoknya hatam 1 juz. Hatam 2 juz. Terus dilaporin di grup. Oh aku udah 3 juz gitu. Ya, begitu hatam keseluruhan, alhamdulillah. Sekarang saya tanya, orang hatam udah berprestasi belum? Belum lah, orang belum ngerjain apa-apa. Meskipun baca itu bagus, tetapi kalau apa yang dibaca tidak merubah perilaku, berarti kan gak naik levelnya. Sok, contoh, kita kuis dulu nih, dikit. Kuis ya. Oke. Nabi Muhammad dulu menghatamkan Quran berapa kali? Nah, mulai. Coba diam dulu, mikir dulu bentar gitu. Baru selesai gitu. Hah? Quran turun tuh ngibuk gitu nggak? Enggak lah. Setelah ayat terakhir turun, nggak lama beliau wafat, betul nggak? Berarti komplitnya berapa? 1. Tapi beliau paham nggak? Nah, ini umatnya ada nggak yang hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham, ada nggak? Sip? Oke? Makanya kenapa di surat 12 Yusuf ayat 2 ini ngomongin anak cakep nih ya. Alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal. Di situ jelas banget kata-katanya. La'alakum tatakun mau buat puasa, ini mah takilun gitu. Wah, udah jelas kelasnya ini ya. Kelas lah. Ya, clear nggak? Clear nggak? Iya. Satu banget kan nih di sini. Ya udah. Jadi kita penyumbang, kenapa kita ada di ranking 62, udah gitu aja. Ya, kan di situ kata-katanya la'alakum takilun bukan tatakun. Nah, berarti kebiasaan, nggak ngerti isinya. Di situ dibilangin Quran itu didesain supaya kamu paham. Bukan nggak ada sih. Esensinya bukan hatamnya, tapi Nah sekarang anaknya hatam bangga, tapi nggak pernah ditanya, kamu ngerti nggak isinya? Nggak ditanya Bu, Mak. Yang ditanya apa coba? Udah sholat belum? Tapi nggak ditanya. Nah, waktu sholat ditanya di mana yang nggak ngerti? Waktu sholat Al-Fatihahnya bagian mana yang kamu nggak paham? Nggak peduli. Kenapa? Karena menghidupi identitas, menghidupi ritual, menghidupi syariat tidak masuk ke wilayah yang namanya hakikat. Oke Bu, Pak? Sip.
Dan nanti orang tuanya komplain ke generasi Z sekarang. Gen Z itu ya, lembek lah apa. Jangan lupa yang membuat mereka seperti itu pasti ibu bapaknya lah. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, apa yang nanti kita akan lahirkan itu tergantung apa yang nanti kita lakukan. Jadi maksud saya ibu bapak, yuk udahlah nggak usah ngurusin siapa-siapa. Kalau pengen ngeberesin apapun, nomor satu beresin dulu dirinya, titik, udah. Ya Allah, ini anak pengen soleh, udah ibunya dulu solehah dulu gitu. Gitu, kita pengen ngerubah yang di luar tapi nggak ngerubah yang di dalam, nggak mungkin gitu. Sip ya? Ibu bapak tahu anak Gen Z sekarang kalau disuruh pengajian apatis loh. Wah enggak. Nanti kapan-kapan kita bahas itu lebih detail ya. Kenapa coba anak Gen Z sekarang apatis? Satu, ngelihat ibunya tukang pengajian tapi ngegosip mulu gitu, sama aja. Si ibu pengajian tapi ngegosip mulu. Ya kan ini lagi nggak diceritain di sini, enggak ini tentang tempat yang jauh gitu. Di sono lah pokoknya. Yang lain. Sip ya? Oke ya? Dah lanjut pelan-pelan nih. Berarti satu, penting banget untuk kita mulai menelaah yang sering dibunyiin tuh apa sih? Ibu-ibu tiap hari bunyiin resep, nggak masak, nggak akan jadi masakan atuh. Betul nggak? Sok sibuk tiap hari baca resep, pisang, terigu, telur. Pengen bikin pisang goreng. Jadi nggak pisang goreng? Enggak, kenapa? Bunyi mulu masalahnya. Jadi ibu bapak maaf ya. Kalau sekarang ibu bapak jangan terlalu amazed lah sama orang yang dikit-dikit. Subhanallah, alhamdulillah, fi amanillah, barokallah. Kenapa? Rata-rata latah, udah gitu aja. Hanya didasari oleh kebiasaan. Bagus sih, tapi kalau itu cuman jadi tren kebiasaan yang nggak esensinya ngerti, jadi cuman meskipun semuanya awalnya bunyi, tapi jangan di level itu terus gitu maksud saya. Sip ya? Oke? Ibu bapak, Allah ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti bahasa Arab? Masa nggak ngerti bahasa Arab? Berarti sekarang pertanyaannya, urusannya kan bukan masalah di bahasa, bukan. Tapi di pengertian kita gitu. Di sikap hati kita gitu. Sip ya? Jadi maksud saya, ini juga nanti kaitannya ketika ngomong auto identity akan ada kaitannya sama culture. Disebut Buddha. Iya. Kita nggak disuruh jadi Arabi loh, disuruh jadi Islam. Itu. Sip ya? Ketika kita menjadi seperti Arab, belum tentu menjadi Islami, belum tentu. Oke? Ibu bapak maaf ya, Quran pakai bahasa Arab nggak? Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang nggak ada alasan apapun, cuman itu. Kalau Nabi Muhammad lahir di Garut pakai bahasa apa Quran? Enggak. Makanya di 4458 fa inna ma yasarnahu bilisanika la'alahum yatazakarun, dimudahkan dengan lisanmu, bilisan. Makanya sekarang dimudahkan meskipun bukan merendahkan bahasanya, bukan. Tapi outputnya, intisarinya tidak terletak pada identity tetapi pada keluaran nilai namanya akhlak. Makanya akhlak dan makhluk itu satu akar. Kalau kamu jadi makhluk berakhlak sesuai dengan apa yang aku proposalkan dalam hidup gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti kalau gitu identitas subjek atau objek? Gini, primer atau sekunder? Identitasnya? Sekunder lah. Yang primer apanya berarti? Akhlak. Makanya didesainlah syariat untuk memperbaiki Nabi Muhammad itu lahir, dihadirkan di masyarakat Quraisy pada saat itu untuk apa sih? Memperbaiki, bukan ngomongin identitas loh. Betul nggak? Oke sampai sini? Clear ya? Clear. Dah. Yang kedua, kalau gitu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita masuk ke wilayah yang namanya kita memiliki pengetahuan.
Makanya di 17 ayat 36, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu nggak tahu ilmunya. Sekarang nggak ngerti, nggak tahu ilmunya, pokoknya aja. Betul nggak? Ya kalau ini saya ngomong sama anak-anak TK SD mah ya beda sih. Tapi kalau sekarang kita ngerjain without knowledge, jadi cuman ikut. Ingat loh ibu bapak, nanti di surat 6 ayat 116 tuh ada kata-kata, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Karena kebanyakan orang akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Berarti kalau persangkaan ngikutin keyakinan-keyakinan terus nggak kira-kira? Iya, tanpa mengindahkan realitas gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang contoh lagi nih. Ibu bapak di sini termasuk orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Ya kita ngomong rada ke wilayah emosi sedikit nih. Saya mau nanya nih, apa yang membuat ibu bapak marah? Tidak sesuai. Tidak sesuai itu batangnya, bukan akarnya. Akar nih yang saya tanya. Akar marah tuh apa? Gede ambak itu karena kebiasaan. Ayo, apa? Tersinggung itu dahan, bukan akarnya. Ego itu alat. Ego tuh nggak selalu buruk. Ayo. Merasa paling benar. Merasa paling benar dahannya. Ekspektasi apalagi nanti itu belakangan. Akar. Satu bu pak. Akar dari kita marah karena kita tidak paham gitu. Kalau ibu bapak oh berarti mulai apa? Tadi waktu oh keluar atau ke dalam sebenarnya? Ke dalam. Berarti si oh tadi udah ada di dalam nggak? Tapi belum sadar. Makanya saya di depan ini cuma mau membidani ibu bapak supaya yang di dalamnya lahir gitu. Prematur. Duh kalau iya sih benar sih. Ibu bapak memang terlalu duluan lahir sih ya. Kalau lahirnya belakangan sih ya udah sih. Tapi ya udah ya yang terbaik lah. Oke ya. Jadi karena aku tidak paham maka aku aku tidak paham, aku jadi nggak bahagia. Aku tidak paham, aku jadi kesel. Apa semua hal-hal buruk dalam hidup terjadi karena kurang atau tidak paham. Untuk paham tadi dikasih apa kita? Akal. Bisa membedakan. Sip. Contoh. Anak kecil nyoret-nyoret tembok. Kita ngerti kalau anak kecil belum ngerti. Ya nggak marah dong. Nah, ini tembok bukan buat dicoret-coret ya. Dah, ibunya paham, nggak marah. Kenapa? Ya namanya juga anak-anak. Betul? Tapi kalau suaminya yang nyoret-nyoret tembok nih, ibu-ibu ngamuk nggak? Kamu gitu. Betul nggak? Berarti kata kuncinya adalah urusan paham atau nggak paham. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang ngeselin udah aja. Namanya juga anak udah. Ibu bapak mohon maaf ya, ada usia orang yang 50 tahun tapi masih kekanak-kanakan, ada nggak? Gitu. Ya, iya. Iya. Jadi kalau ada yang nyebelin, ada yang gimana, ya udah aja namanya juga anak. Udah nggak usah dipusingin. Karena dia nggak ngerti kok gitu. Sekarang saya tanya, kalau dia kekurangan pengertian, berarti dia kekurangan pengetahuan. Maka pengetahuan itu kunci. Ini nih, maaf nih ya, nanti saya sebutin faktanya berikut bentar lagi. Indonesia itu negara yang menganggap agama tuh penting banget, nomor 2 sedunia, Bu, Pak. Pokoknya urusan apa-apa agama aja. Makanya anak dikit-dikit kalau ada apa-apa, aduh kayaknya kamu kurang iman deh. Aduh kayaknya kamu kurang tahajud deh. Padahal jangan-jangan anaknya kurang pengetahuan. Tahajud mulu, baca-bacaan mulu, dihafal mulu, tapi pengetahuannya nggak luas. Tidak berdampak pada konteks konsekuensi kehidupannya gitu. Makanya sekarang di sistem pendidikan disuruh hafal nggak Bu, Pak? Iya hafal loh. Tes hafalan. Tapi ngerti nggak? Belum tentu.
Dan konteks hafal belum tentu hafal itu belum menjadi perilaku karena kenapa? Ya gimana mau ngelakuin kalau nggak paham gitu. Oke? Sip ya? Jadi saya mau kasih variabel lagi, nggak bisa enggak. Nomor 1 kata kuncinya adalah ikro namanya. Ikro artinya apa Bu Pak? No, masih sih udah 20 tahun ikro baca mulu. Ya boleh lah sih. Ikro itu artinya observasi. Observasi. Contoh. Nanti kalau kita ngomongin dalam konteks filsafat agama itu di dalamnya penuh dengan simbol dan makna. Oke? Di dalam simbol pasti ada maknanya. Dan kita tidak pernah menyembah simbolnya. Dan di dalam makna pasti ada fungsinya. Maka selalu ada simbol, ada fungsi. Sip? Oke? Oke, nanti kita masuk ke sini. Kalau ibu bapak nggak bisa bedain mana simbol, mana fungsi, repot tuh. Karena kenapa? Contoh. Sholat itu simbol apa fungsi? Nah, mulai ini. Gini. Ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Bisa lihat dia benar sholat. Yang ibu bapak lihat itu, gerakan sholat apa sholat? Nah gitu. Karena sholat itu keterhubungan dengan Allah, di mana sifat Allah jadi terjadi. Itu namanya sholat, terhubung. Kan nggak bisa ngelihat. Nggak bisa kita, ini dia terhubung nih sama Allah. Nggak bisa. Betul nggak? Berarti sholat itu simbol atau fungsi? Gerakan sholat itu gitu. Paham? Sekarang kita nggak bisa bedain mana gerakan sholat, mana simbol, mana fungsi. Pokoknya udah sholat atau belum? Ya, nanti kita perdalam ke situ. Nah, saya mau balik nih. Nomor 1 itu adalah bagaimana kita mengobservasi. Contoh, kalau ada di lampu merah, cetek. Berhenti atau maju? Kira-kira ada nggak orang yang jelas merah tapi maju? Ada. Berarti dia tidak mengikro. Warna bisa dibaca nggak? WARNAMER. Ada nggak tulisan di lampu merah? Warna merah ada nggak? Tapi disimbolkan jadi merah. Paham? Berarti kalau ada ngelihat merah dia maju. Buta warna. Kalau nggak buta warna, dia buta makna. Oke? Tapi benar juga sih. Nah, cuman ketika salah memaknai, merah itu artinya berani. Nah, itu nggak tepat namanya. Sip ya? Maka salah satu value Islam, ibu bapak ini catat dulu ya, nanti kita bahas pelan-pelan. 1 nih. Pokoknya kita loncat-loncat dulu aja. Salah satu value-value Islam yang perlu kita renungkan dan kita dalami, nomor 1 adalah baik. 2, benar. Jadi baik harus benar. Makanya benar dan baik disatuin namanya ma'ruf. 3, indah. 4, damai. Nomor 5, membebaskan namanya. Bukan mengekang, bukan memaksa. Nah, ini value kefungsian yang terjadi dalam konteks apapun. Value-nya di sini. Membebaskan. Maka la ikro, tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak ada konteks yang dipaksakan tuh nggak ada. Gitu ya. Makanya perlu diikro gitu. Ikro apa artinya Bu Pak? Observasi. Berarti observasi itu bukan hanya baca ikro, bukan. Kalau cuman membaca huruf, membaca tulisan, itu namanya utslu. Ya, utslu itu membaca. Makanya di surat 29 ayat 45 ada utsluma. Disuruh baca. Tapi di surat 96 ayat 1 ikro
Bacalah dengan nama Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Beda loh. Nah, ibu bapak datang ke sini lagi utslu atau lagi ikro? Apa yang diikro? Ulang. Ini sekarang kita lagi usul lagi ikro. Apa yang diikro? Bukan dirinya masing-masing. Kan tadi udah ikro kita bacalah dirimu. Mengobservasi. Makanya ibu bapak tadi banyak ketawa-ketawa nggak? Iya, lagi ngetawain siapa? Nah, gitu. Paham ya? Oke ya. Aduh, ini nge-lag nih bentar. Ini suara masih oke nggak ya? Oke, sip. Paham? Oke, ulang ya. 1 baik, benar. Baik dan benar disatuin jadi ma'ruf namanya. Mantan wakil presiden beda. Baik dan benar. Ada maka Allah itu the beauty salah satunya. Betul. Ada jamal, ada jalal kalau dalam perspektif tasawuf gitu. Ya, ada feminin, ada maskulin. Yang keempat, damai, peace. Yang kelima adalah membebas, bukan mengurung. Contoh ya, contoh. Ibu bapak waktu ngerjain sholat, itu gara-gara keterbebasan atau gara-gara ketakutan yang mana? Itu rata-rata begitu. Karena ada ancaman kalau nggak sholat, kalau dosa masuk neraka. Berarti sholatnya membebaskan nggak kira-kira? Maka setelah paham nomor 4 namanya sadar. Lawan kata sadar adalah atau nanti saya nanya lawan kata kanan apa tidak kanan, masa gitu? Bukan atuh Bu. Lawan kata sadar mabuk. Maka kalau tidak menggunakan akal, ngerjainnya pasti mabuk. Salah satu mengerjakan mabuk karena ketakutan. Contoh ya. Duh, ini tuh belum mulai loh Bu, Pak. Nggak apa-apa ya. Ini tuh pemanasannya aja baru 1% nih. Ya nggak apa-apa ya. Karena kalau ngomongin identity sama value dalam 2 jam 3 jam nggak bisa lah. Tapi ibu bapak sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak setidaknya? Sip, mantap. Alhamdulillah. Ibu bapak nggak harus ngerti semua. Tapi fokuslah sama apa yang menurut ibu bapak menumbuhkan dirinya. Fokusnya di situ aja. Karena nggak harus ngerti ini, nggak harus udah. Tapi ibu bapak dapat satu, kayaknya aku enak, oke-nya di sini nih. Udah fokus di situ aja. Sip ya? Karena kita semua wadahnya beda. Makanya nanti belajar terus gitu. Makanya yang ngomong sama, ayatnya sama, yang denger beda, keluar beda-beda nggak semua? Iya. Ibu bapak juga nggak usah. Aduh, teman saya tuh udah ngerti banyak, aku kok nggak? Udah nggak usah gitu, nggak apa-apa. Ya, karena kita wadah takarannya beda. Sip? Oke? Contoh. Sholat wajib nggak? Kenapa? Ya iyalah, udahlah kalau ini gitu mah perintah Allah, udah pokoknya ini ya udah pasti udah. Berarti sholat itu wajib. Kenapa? Karena pasti ada tujuannya. Betul nggak? Nah, kan kita udah mau pakai sistem ini nih sekarang nih. Itu jawaban-jawaban lama di-delete aja. Ya, sip. Apalagi jawaban-jawaban insya Allah. Dah. Nah, bagus sih, tapi insya Allah tuh kadang-kadang jawaban nggak jelas gitu ya. Ya. Sip ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Punten-punten nih. Sesuatu yang diwajibkan itu nggak mungkin kalau nggak ada tujuannya. Betul? Iya dong. Masa diwajibkan nggak ada tujuannya? Dulu boro-boro nanya tujuannya apa, pokoknya sholat mah sholat aja, betul nggak? Iya. Masa sampai sekarang gitu? Sekarang saya mau nanya agak lebih dalam sedikit. Berarti sesuatu yang diwajibkan pasti ada goal setting namanya. Tujuan. Oke? Ibu bapak datang ke sini ada tujuan nggak? Nah udah, kalau nggak ada tujuan aneh. Meskipun misalnya tujuannya ke sini mau ngapain? Cuman mau makan siang gratis, boleh ada nanti. Gak apa-apa, yang penting punya tujuan gitu kira-kira.
Nah, kok tahu? Ya, Ibu Bapak saya udah lumayan berpengalaman di pengajian-pengajian ya, jadi saya udah tahu. Nah, pertanyaan. Sesuatu yang wajib pasti ada goal settingnya, berarti ada output akhlaknya. Betul? Saya mau nanya, orang yang rajin sholat 5 waktu, akhlaknya pasti bagus nggak? Nah gitu, mantap, mantap. Berarti sholat secara simbol, secara apa? Simbol. Yang 5 waktu itu tujuan atau jembatan? Jembatan. Ah mantap. Makanya di sini disebut syariat sholat. SS, syariatnya. Sekarang saya tanya, terus syariat sholat yang 5 waktu tujuannya apa? Ibu bapak selama ini sholat 5 waktu tujuannya ngapain? Hah? Atau gini deh, kenapa kita disuruh sholat? Apa tujuannya? Ini jadi diam. Ini diamnya mah bagus sih, tapi kelamaan ya. Bagus, diam bagus sih, diam. Tapi, hah? Oh jawab surga lagi, kejauhan. Inna sholata tanha anil iwa. Ayat-ayat ini sering diomongin nggak? Anil fahsya'i wal munkar. Betul nggak? Waktu hataman dibaca nggak? Tapi jangan-jangan nggak ngerti isinya apa gitu. Nah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Contoh. Maaf nih. Ulang dulu ah. Satu tadi kita levelnya apa? Bun, berpengetahuan. Lakum takilun. Aduh. Ini jam berapa sih? Oh, pantas nih ya. Udah banyak WhatsApp dari cacing kayaknya ya. Udah wangi-wangi setahu lagi ya, udahlah. Jadi berpengetahuan. Ini satu paket ya. Oke. Akhirnya menjadi sah. Nah, kemuliaan itu nanti ada di sini. Bagi orang yang sadar. Makanya sadar itu sering diungkapkan dengan bahasa nur. Orang yang mabuk namanya zulmat. Maka ada zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Maka kalau orang yang gelap berarti cahayanya tertutup, bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir menutup cahaya dengan sesuatu yang disebut dengan yang namanya ketidaktahuan. Berarti orang bodoh kafir nggak? Gitu. Paham ya? Sip ya? Berarti kalau nggak mau belajar, lagi belajar jadi orang apa? Mantap. Udah, sip. Karena makanya ibu-ibu di rumah pasti ada bed kafir, ada nggak? Ada, penutup kasur. Kafir boy, ada nggak? Ada, yang ada di cover majalah gitu. Paham ya? Sip ya? Jadi kafir, awas loh, bukan kafir, bukan nanti kita ngerti. Ya udahlah, nggak usah kafirin orang lah. Dah. Sip ya. Karena yang mengkafirkan aja belum tentu lebih baik. Wah, mantap, udah. Sip. Aduh, ini lupa lagi nggak ya? Ya. Ulang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi, punten nih. Ngegosip keji nggak? Jadi kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, beres Assalamualaikum zuhur ngegosip, berarti dia sadar atau mabuk? Berarti dia hanya menggugurkan simbol, tidak masuk kepada fungsi. Betul nggak? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ada.
Sok jujur-jujuran. Ibu bapak berarti sholatnya banyak yang sadar, banyak yang mabuk. Udah kelihatan dari tadi sih gitu. Iya. Sip ya. Makanya kita lagi belajar gimana mau sadar kalau enggak apa? Gimana mau paham kalau nggak punya pengetahuan? Gimana mau punya pengetahuan kalau nggak pernah mengikro gitu maksud saya? Diobserve gitu. Ibu bapak kira-kira dari 1 jam yang lalu mengalami perubahan kognitif pemikiran nggak sampai sekarang? Nah ini namanya apa coba? Tadarus. Tadarus itu, saya mau nanya, ibu bapak suka tadarusan nggak? Apa yang menjadi benak pikiran waktu tadarus? Baca, bukan. Di surat 3 ayat 79 itu ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Jadi tadarus itu baca atau mempelajari? Nah, ini namanya baru tadarus. Kalau cuma alif lam mim salih sadaqallahul azim, belum tadarus namanya, baru bunyi. Makanya disuruh takkilun supaya kamu paham. Sip. Jadi yang penting bacanya atau pahamnya? Dua-duanya tuh. Bener ini. Gimana ibu bapak mau paham kalau nggak pernah baca? Sip ya? Oke ibu bapak, paham ya? Nah ini tuh event openingnya aja kita belum mulai. Tapi kira-kira kalau ibu bapak suka dengan pembelajaran gini, ini yang saya rasa lagi dibutuhkan untuk nutrisi pemikiran-pemikiran kita gitu. Bukan pembelajaran-pembelajaran yang udah pokoknya katanya ini itu, tapi melibatkan kognitif kita untuk kita juga mau berpikir gitu. Oke? Sip? Dah, rumus terakhir. Nih rumusnya. 5M nih rumusnya. Ini saya juga dapat rumus 5M dari orang Bogor nih. 5M ya rumusnya ya. 1, membaca. Aduh ibu bapak, please jangan malas baca. Ya. Maka Nabi Muhammad perintah pertama langsung disuruh umroh, haji nggak? Langsung disuruh sholat nggak? Disuruh apa dulu? Nah gitu. Membaca penting nggak? Maka utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Bacalah kitab Quran dan dirikanlah sholat. Baca dan sholat ada kata dan nggak? Disuruh baca dan berarti yang disuruh salah satu atau dua-duanya? Nah gitu. Ibu bapak kalau sehari-hari nggak sholat, ketinggalan sholat, nggak enak hati nggak? Kalau nggak baca, biasa aja. Nah sekarang gimana caranya kalaupun saya nggak baca, ada sesuatu yang hilang gitu? Karena baca juga diperintahkan. 2945, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Intinya baca ini nanti luas lah. Tapi istilahnya tetaplah mau menambah pengetahuan. Dan jangan lupa rumusnya ibu bapak. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi terus mencari dan jangan tahu. Sip. Jadi kalau beda dikit jangan langsung tar dulu. Jangan-jangan saya yang belum ngerti nih. Oke? Jangan-jangan saya yang belum paham. Dikit beda, salah, tar dulu. Jangan dibiasain gitu. Kenapa? Orang ini bisa jadi lebih ngerti dari kita. Betul nggak? Sip. Yang kedua, apa artinya tadarus? Mempelajari. Sip. Wa bima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Yang ketiga, memahami. Lakum takilun. Ibu bapak habis dahsyat ya. Gila nggak coba? Udah berapa kali keluar tatakun lagi. Betapa dahsyatnya yang namanya kebiasaan. Nah tuh membuktikan tuh.
Ya. Yang keempat, habis paham diapain? Nah, baru alif lam mim, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malatafalun. Kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah kamu ngerjain sesuatu yang tidak kamu gitu. Mengatakan apa yang tidak kamu. Nah. Jadi di sini apa? Mengalami dan mengamal. Nah. Dialami kan di sini baca, pelajari, paham, mengamalkan. Habis diamalkan diapain? Ulang ya. Bukan salah, supaya lebih gampang. 1, baca. 2, pelajari. 3, pahami. 4, amal. 5, syiar. Siarkan. Tapi yang disiarkannya bukan ayat-ayat, bukan. Perilaku. Awas pulang dari sini jangan, tadi ibu ngaji surat sekian ayat sekian, di WhatsApp grup nanti banyak ayat gitu. Jangan, bukan. Ya, tapi karena kalau nanti perilaku yang udah disiarkan, ingat, orang akan berubah kalau perilaku kita berubah. Ibu bapak jangan berharap orang berubah kalau kita kelakuannya tidak berubah. Oke? Sip? Saya rasa itu dulu sementara. Hatur nuhun, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Cek. Ibu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyala kayaknya Pak, punten. Cek. Assalamualaikum. Udah di atas belum? Udah hijau. Oh, ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Abu. Abu aja lah Pak, jangan Ustadz. Abu gitu. Abu? Ya. Jadi kembali saya tertarik tadi tentang Quran itulah Furqan, pembeda. Ya. Dan kaitan dengan surah 29, saya baca sebentar, Al-Ankabut ayat 45, dan surat tentang Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengetahuan itu dimulai dengan yang 29 duluan atau Iqra-nya? Ya. Kemudian ini pemahaman saja, pemikirannya. Makna dan tujuan hidup. Tujuan kita ini menggapai ridho dan rahmat Allah. How to achieve. Apa benar Pak Ustadz? Itu saja cukup. Terima kasih. Makasih. Kita tepuk tangan dong, pertanyaannya keren banget. Pertanyaannya 2, tapi ini jawabannya bisa 3 jam. Jadi saya bahas sedikit dulu ya Pak ya. Oke, 1. 96 ayat 1 ngomongin Iqra, 29 ayat 45 ngomongin utslu. Iqra tersirat, utslu tersul. Kira-kira mana yang duluan? Simultan, berbarengan. Berarti ketika kita melihat sesuatu, kita membaca kondisi, membaca pengetahuan, membaca kondisi, membaca pengetahuan. Contoh, ibu bapak pernah dengar kata ayat nggak? Apa sih ayat? Bukan. Bacalah ayat-ayat Allah. Pernah dengar nggak? Iya, ayat itu artinya tanda. Ibu-ibu, kalau suaminya cemberut, ayat bukan? Ayat. Nah gitu, ini si bapak kenapa ya gitu. Berarti sesaat ibu-ibu tahu suaminya cemberut, lagi membaca tanda, itu lagi mengikir nggak kira-kira? Iya. Nah gitu. Melakukan observasi. Anak biasanya cerewet, diem. Ayat bukan? Ayat. Nah gitu. Sip ya? Maka nanti kita akan belajar ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauli. Nah gitu. Kalau yang tertulis di Quran yang tertulis kan?
Maka yang tertulis di Quran itu terlimitasi. Yang tidak tertulis jauh lebih banyak daripada yang tertulis gitu. Sip ya? Berarti kita perlu pandai untuk mengobservasi nggak kira-kira? Makanya di 2949 nya ada kata-kata bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran yang nyata nggak pernah ada di mana-mana, tetapi di sini. Fi itu inside, sudur itu kesadaranmu di dada gitu. Jadi orang yang pintar baca yang di luar tapi tidak pandai membaca yang di dalam, dia baru ahli kitab gitu. Dia baru tahu bacaan, tapi dia belum menelaah esensi. Maka Nabi Muhammad bilang istafti qalbak. Nanti ujungnya ada di qalbu. Gitu ya Pak ya? Itu nomor 1 Pak. Nanti bisa kita panjangin kali lebar kali tinggi. Yang kedua, tadi berbicara dalam konteks esensinya mau di mana ya? Bapak penekanan pendalamannya mau yang mananya Pak kira-kira? Ya udah ini tadi. Ya tujuan ini kan luas nih. How to achieve-nya kan? Oke, berarti kan ngomongin di ada tujuan, ada ridho. Ini tuh luas Pak. Tapi kita ngomong yang ridho dulu ya. Oke, itu dulu aja ya. Sekarang saya mau nanya. Ridho itu apa sih? Ikhlas, ini mah korban lagu. Ridho ikhlas gitu. Lagu. Bukan. Hah? Nah, mulai nih. Ridho dan ikhlas dua hal yang berbeda nggak? Beda. Ridho itu artinya disukai. Disenangi. Sing ridho. Semoga disukai. Berarti sekarang saya tanya, kalau mencari ridho Allah, kita mencari yang disukai oleh Allah. Pertanyaannya gimana mau dapat ridho Allah, orang yang disukai Allahnya kita nggak tahu. Betul nggak Pak? Nah, informasi-informasi yang disukai Allah ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Nah gitu. Berarti kalau mau diridhoi, setidaknya kita tahu yang diridhoinya apa, informasinya ada di dalam Quran. Berarti kalau mau diridhoi, gimana caranya? Baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Habis siarkan apa? Baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Habis siarkan? Balik lagi, baca lagi, pelajari lagi. Karena ini siklus yang dinamis. Berarti ibu bapak duduk di sini lagi diridhoi nggak? Nah, insya Allah lagi ini duduk. Belum tentu. Kita lagi belajar informasi yang diridhoi atau tidak, pulang dikerjain enggak gitu loh maksud saya. Betul nggak? Maka jangan gini, alhamdulillah aku solehah, kenapa baru pulang pengajian? Belum. Pulang pengajian solehah dari mana? Belum. Baru tahu informasi tentang diridhoi. Jadi kalau mau diridhoi, informasinya diamal. Gitu ya Pak ya? Ngomongin tujuan, nanti ada 6 pertemuan Pak. Tenang Pak, nanti kita kasih. Tapi kira-kira gitu dulu sementara. Ya Pak ya? Oke. Ibu Bapak ini kita udah mau masuk zuhur. Cukup boleh ya? Iya. Ya Ibu. Ya. Ada orang dia bukan nonis ya? Ya. Tapi perilakunya Islami. Ya. Dan dia memanusiakan manusia. Ya. Apakah dia belum dapat hidayah? Ya. Urusan hidayah Ibu nggak usah mikirin, itu urusan Allah, udah gitu aja. Ya. Iya. Ya. Ada Quran nggak? Coba buka di surat 22 ayat 17. Nih jawabannya. Nah kita nggak usah ngurusin hidayah orang Bu. Surat 22 Al-Hajj ayat 17. Dua-dua surat apa Bu? Al-Hajj. Nah, ini bentar lagi Hajj kita.
17. Boleh ada yang voluntary untuk membacakan? Sesungguhnya orang-orang apa? Terus? Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang musyrik sekalipun. Jadi yang ngasih keputusan siapa? Nah ya udah, ibu bapak udah nggak usah menilai lah, udah ya. Sip ya. Saya balikin pertanyaannya. Ada orang non Islam kelakuannya Islami banget. Apakah dia belum mendapat hidayah misalnya? Sekarang saya balikin, dari lahir Islam tapi nggak Islami, dapat hidayah nggak dia? Nah udah gitu. Oke Bu ya. Sip. Oke ibu bapak, oke ya. Dapat sesuatu hari ini? Sip, mantap kalau dapat. Kita tutup doa sebentar. Datang lagi sip, Bu. Saya kalau diundang datang, kalau enggak masa datang sendiri ya. Bismillah ibu bapak, kita hening sejenak untuk doa. Wabil khusus untuk yang meninggal dan yang sakit. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Ibu bapak, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik. Semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik. Tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jadi yang terbaik, selalu mengedepankan kebaikan. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.